Halo EA Traders. Nah, jadi kali ini Rinim nggak ngotak. Ini bener-bener ini awalnya adalah EA Advanced School Trading yang versi 1 ya. Jadi tes dan saya direalkan ya. Ini saya pakai namanya adalah EA Trading versi 1. Dan kemudian ada yang kok mirip dengan EA. Setelah saya cek pun sama, kemudian inputnya juga sama. Wah, bener-bener ini ternyata riniman gitu loh. Tapi mana yang ngerinim gitu, itu yang nggak tahu. Jadi apakah yang Advanced School Trading ini yang ngerinim dari, karena untuk standarnya di itu adalah smart ya, smart AI 6 judulnya itu di komenan. Jadi nggak ada komennya antara gold di School Trading, karena kalau misalnya ada rename berarti itu sudah dia di set Goldify kah, atau sudah di set Advanced School Trading kayak gitu. Oke. Dan kemudian saya juga nemu nama lain lagi ya, nama lain lagi. Awalnya ini adalah gold for Saw USD ya, only for Saw USD. Ya, ada tulisan only for Saw USD. Aslinya adalah EA Gold Saw USD ya. Karena kita lanjutkan aja. Jadi EA Renim gak ngotak ya, karena memang nggak tahu apakah EA ini itu, karena misalnya Advanced School Trading itu bukan pakai inputan ini, beda. Nah, jadi pakai selama lah pada awalnya saya pakai ada, kemudian jenis akunnya adalah akun. Dan yuk kita cek aja. 10. Oke, berarti selama 2 minggu sudah 17% selama 2 minggu. Lumayan ya, lumayan aja 5 ya, 5 hari berarti 5%. Kalau misalnya itu 17%, lumayan ya. Oke, berarti tanggal Mei tanggal 30 sampai dengan tanggal 17. Oke, mari kita cek ya perharinya. Dapat 11, lumayan. Kita cek hariannya aja. Tanggal 30 Mei 30. Tanggal 30 kosong. Ini entah ada floating atau nggak ada trading ya. Mari kita cek di tanggal 31. Kalau misalnya ada floating berarti bisa aja tanggal 31 dia close. Tapi kalau misalnya nggak ada OP sama sekali berarti tanggal 31 ya nggak ada muncul. Tanggal 31 kosong juga. Ini 2 hari nggak ada trading ya. Oke, lanjut lagi deh. Atau floating tanggal 1 dan tanggal 1. Kemudian tanggal 1. Oke. Oh, tanggal 1 yang rame. Oh, ini ada. Ini berarti ada floating dari tanggal 31 ya. Kemudian close minus. Oke, close-nya minus ya. Min 4. Kemudian ini tanggal 1. Ya, tanggal 1 ada ini berapa kali? 1 2 3. 3 kali ya. Kemudian close juga nih.
close. Dan di sini untuk settingannya SDL dan TP saya pakai 0 ya, saya pakai 0. Kemudian yang saya setting hanyalah trailing stop juga nggak pakai ya. Saya false untuk trailing stop. Kemudian yang saya pakai adalah akumulasi dari profit. Itu saya kayaknya style 3 ya. Saya style 3. Kemudian otomatis makanya di sini ada 3,30 inilah 3,30 dia close dan ini 30. Jadi memang close-nya di sini nggak kena SDL dan nggak kena TP, tapi itu kena akumulasi profit ya. Set di 1 atau set di 2 ya, otomatis 2, sekian dia bisa aja atau malah lebih dari 2. Pokoknya minimal 2 lah baru dia close. Sayangnya di sini ada kena loss ya, ada kena loss. Oke, di sini ada kena loss dan padahal untuk settingan itu nggak ada untuk exitnya ya, untuk exit close profit sendiri ya. Kurang lebih saya cek itu nggak ada ya untuk settingan. Jadi ini kenapa minus, mungkin ada yang tahu, mungkin ya ada yang pakai call default. Saya tahu kenapa. Oke, padahal cuman akumulasi profit dan SL dan TP nya itu kosong. Kemudian memang exitnya memang dari strateginya sih kayaknya ini. Maksud saya adalah dari indikator, kan keren banget tuh ada apa ya, arrow juga ya. Jadi kemungkinan karena arrow-nya sudah akan berlawanan arah ya, atau sudah cukup trennya, makanya dia close ya. Ini buktinya nih, dari 14.40 sampai 14.36 aja dia close, kemudian baru open lagi di 18.33. Oke, berarti mungkin ada dua arrow. Jadi pertama tuh arrow-nya dia harusnya buy di atas, kemudian ternyata masih ke bawah, sehingga akhirnya dia close lah karena trennya masih kuat yang ke bawah. Akhirnya close, kemudian sudah mulai muncul lagi untuk trennya kayaknya balik arah lagi untuk reversal, masuk lagi buy. Oke, sepertinya seperti itu, makanya ini lanjut lagi. Sip, kemudian lanjut lagi tanggal 2 kosong lagi. Lanjut deh tanggal 3. Ini EA berarti jarang open posisi ya, karena memang saya pakai time frame di H1. Mungkin kalau misalnya saya pakai time frame yang lebih rendah di M5 atau M15 itu lebih cepat untuk open posisinya, karena untuk dia muncul arrow-nya terlihat untuk indikatornya itu lebih cepat ya dibandingkan dengan H1, atau mungkin di H4 itu mungkin akan lama sekali. Hariannya itu tentu aja nggak bakal setiap hari ada trading ya. Nah ini ya tanggal 3. Oh, ini ada floating lagi dari tanggal 2. Ini floating tuh dia close ya, min 1 padahal close. Tadi ada min 4 ya, close sendiri loss. Sedangkan di sini dia min 1 di close. Wih, oke, lanjut lagi nih. Ini dapat 2 dia close juga nih. Ini dapat 3,30 ya. Jadi kayaknya akumulasinya di 3,30 ya rata-rata ya. Karena sudah ketemu muncul 3 kali untuk 3,30. Sisanya ada yang 4, kemudian ada 2,43. Ini kemungkinan juga pas close-nya mungkin candlenya lagi gerak cepat ya, dan terkena slip peak ya. Karena lumayan kalau misalnya kena slip peak, karena di sini apalagi 3 digit ya. Oke, ini dapat 4. Jadi total untuk minggu ini adalah dapatnya 11,17. Wih, lumayan ya. Nah, mari kita balik lagi ke kalau minggu pertama kita akan perlihatkan di MetaTrader di VPS ya. Nah, yang di HP belum. Jadi mari kita cek yang di minggu pertama. Yang minggu pertama itu kalau nggak salah berarti dari tanggal 20 ya. 23 sampai 27 ya. 23 27. Sip.
nih, cuman ada 2 kali open posisi, tanggal 24 aja, 25 26 nggak ada open posisi. Nah, namanya nih Smart Forex Trading EA itu. Ini nama dari memang standar dari EA-nya tanpa ada load set apapun gitu. Jadi Smart Forex Trading EA. Jadi bukan Gold DeFi ya, dan bukan juga Advanced Gold Trading. Makanya di sini EA ini di rename nggak ngontak gitu loh. Cuman rename di about doang, tapi inputannya semua sama, sampai indikatornya masih sama. Parah sekali. Nah, ini cek tuh untuk close-nya ya di 3,30-an ya, 3,32 dan 3,31. Artinya memang akumulasinya berarti ya ini saya setting untuk mencari profit di 3 USD-nya. Jadi kalau misalnya udah dapat 3 dia close ya. Kemudian kalau misalnya kena slip pick ya, mungkin akan bisa lebih banyak, mungkin juga akan bisa lebih kurang ya untuk profitnya. Kemudian ada juga tadi itu sama akhir untuk loss-nya. Untuk loss-nya tadi ada -1 dan ada juga -4 ya. Ini yang -1, kemudian ini yang -4. Kalau misalnya dicek dari dari jam untuk close ini sih lumayan jauh sih ya. 19.21 jam 7, ini juga jam 7.69, jam 7. Oke. Jadi ada terlihat kesamaan di sini bahwa close-nya ya, kalau misalnya masih floating loss nih, floating loss ya. Jadi akan di close-nya di sini saya terlihat ternyata ada waktunya, ada jamnya ya, yaitu tepat di jam nih yang pertama. Pertama dia ini tanggal 31, kemudian tanggal 01 jam server ya 0709 sini dia close. Kemudian yang loss kedua nih di sini dia open dari tanggal 02 ya, jam 14, kemudian close-nya juga di tanggal 3 ya, besoknya. Kemudian untuk jam server di 07.00. Oke. Berarti ya ini baru ada kejadian untuk 2 kali kejadian ya. 2 kali kejadian. Makanya kita bakal lihat lagi perkembangannya, apakah ada loss lagi. Kalau misalnya ada loss lagi yang ketiga kali dan jamnya sama, waktunya di 07 menit kesekian, berarti memang benar untuk closingnya kalau misalnya masih floating adalah di jam sekitar 07 lewat ya, jam server. Oke. Ini baru kelihatan untuk closingnya. Kalau misalnya tanpa lihat untuk jamnya, benar-benar nggak tahu deh ini closingnya dia seperti apa. Itu karena bisa minusnya berbeda. Kalau yang lain kan profitnya hampir sama nih, 330, 330, 331, 332, 330. Jadi bisa disimpulkan bahwa dia mencari profit sekitar 3 S-an ya, 3 USD. Baru dia close ya. Close posisi. Oke deh, tuh profit sekitar 17,80 ya. Mantap juga ini 2 minggu walaupun nggak ngotak. Oke, lumayan. Jadi akan saya tetap PA nggak ngotak ini ya. Jadi karena lumayan nih perkembangannya gitu. Walaupun EA renamean ya. Walaupun EA renamean, wih parah memang. EA di rename doang. Dan memang ada EA tipe renamean yang lain itu bener-bener ada ya. Jadi ada lagi yang saya nemu itu kalau nggak salah EA apa namanya ya, Mood ya, Mood EA. Mood EA itu sama dengan Gold Stuff ya. Ya Gold Stuff itu bener-bener template-nya itu sama gitu. Makanya saya tanya, ini renamean atau enggak gitu. Karena template-nya bener-bener sama, cuman beda nama di Mood EA sama Gold Stuff. Parah memang kalau misalnya cuma di rename di about doang. Oke lah. Sip. Ya, semoga aja bisa berkembang sih untuk ya nggak ngotak ini ya. Jadi, mari kita cek lagi perkembangannya di minggu ketiga seperti apa. Jadi, selama 2 minggu juga lumayan ya. Dan cukup jarang posisi ya, open posisinya. Mungkin 1 hari, 2 hari. Seperti tadi, nggak ada open posisi. Sedangkan hari ketiga, ternyata ada open posisi. Kemudian, floating, hari keempat baru bisa close. Atau misalnya 1 hari
nggak ada open posisi, kemudian hari kedua ada open posisi masih floating, hari ketiga baru dia bisa close ya. Jadi kalau misalnya untuk trader yang pengen profit harian ya, satu hari trading itu ada profitnya gitu, kemungkinan pakailah time frame yang lebih rendah ya, karena ini pakai time frame H1 jadi lebih jarang untuk open posisi. Kalau misalnya yang lebih rendah M5 atau M15 ya, atau malah di M1 ya, otomatis akan harian pasti akan ada OP. Cuman ya resikonya lebih tinggi ya. Itu yang paling penting adalah pahami untuk resikonya. Ya, jadi kalau misalnya mau coba ya juga harus backtest dulu lah gitu minimal, atau kita tes di demo dulu sehingga kita tahu untuk strateginya seperti apa. Kalau misalnya cocok, realkan gitu. Walaupun EA-nya tipe martingale ya, tapi tetap ya resiko ya. Makanya saya selalu ingatkan kembali di akhir video ya, dan saya ingatkan kali ini juga bahwa disclaimer ya, bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang dingin atau uang yang Anda sudah siap kehilangan, apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.